Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya bertemu dengan Dr. Leoni, IF87, ahli IT ITB yang sekarang menjadi dosen ya. Mungkin sama dengan Kang Anas, mungkin Mbak Leoni bisa memberikan pendapatnya tentang Sirekap yang sekarang heboh di seluruh jagat maya. Baik, terima kasih Kang Yai. Sebetulnya saya tidak ingin berbicara karena saya pikir Ibu Putri yang sebetulnya adalah kakak kelas saya, baik di S1 maupun S3, itu yang paling berhak berbicara untuk menjelaskan. Nah, tapi untuk menyingkat waktu ya Kang Yai, saya kebetulan sama profesinya dengan Ibu Putri. Saya juga yang wakil rektor itu ya? Iya, yang tim pengembang dari Sirekap. Saya juga dosen, juga pernah terlibat dalam pengembangan sistem. Saya sudah pelajari kronologis dari kontroversi yang terjadi pada Sirekap, khususnya untuk Pilpres. Nah, kalau Mas Anas tadi masih menduga itu berhubungan dengan persoalan pada pembacaan teknis. Kalau saya sudah menelusuri bahwa itu tidak berhubungan dengan kesalahan pembacaan teknis, tetapi ada hal yang lebih penting, esensial. Yang pertama adalah kalau itu kesalahan teknis nggak mungkin, karena alat pembaca itu yang di Sirekap mobile itu teknologinya sudah teruji. Kalaupun ada terjadi kesalahan, harusnya itu perubahannya tetap satu digit ke satu digit, misalnya 8 jadi angka 1, bukan berlebihan gitu ya. Kemudian yang kedua, saya pikir tadinya ini memang serangan hacker atau apa gitu ya dari luar, tapi setelah saya lihat validasi data, terhadap angka 300 itu sebuah fungsi harusnya yang Bu Lena udah ngecek gitu ya? Sudah, kan itu dari yang bahwa setiap hasil pembacaan dari Sirekap mobile dengan alat itu dia akan mengkonversi ke data numerik dan dikonversi ke suara-suara tersebut, angka-angka untuk setiap elemen data gitu kan. Nah, ternyata itu sudah nggak ada fungsi itu, padahal itu vital sekali dan itu nggak mungkin dilakukan ya oleh tim sekaliber dari Informatika ITB. Itu ya. Terus yang kedua yang membuat saya ini cukup fatal lagi adalah saya sudah cek juga, katanya fitur editing untuk KPPS yang entry data di TPS itu dihilangkan. Padahal, nah saya coba googling, saya kan bukan tim pengembang, tapi saya coba cari-cari berita. Saya ingat biasanya untuk sistem sebesar itu yang penggunanya banyak, bisa ada namanya sosialisasi. Saya coba googling, ternyata di petunjuk sosialisasi itu, kalau misalnya hasil pembacaan salah, itu nanti si KPPS harus mengecek itu, melakukan verifikasi awal terhadap data yang dibaca. Kalau terjadi kesalahan, dia bisa mengedit. Artinya ini ada perubahan sejak dari program. Ya. Terus yang kedua, dan itu sebentar Bu Lenoy, jadi perubahan mengedit itu memang disiapkan oleh programmer si pembuat itu? Nggak tahu saya, karena di sosialisasi itu ada, karena itu fitur penting. Jadi dua ya, yang kedua, pertama filterisasi untuk memvalidasi data agar sesuai dengan jumlah maksimum DTT tidak ada. Dan saya yakin itu bukan kesalahan pembacaan. Dan saya baca ternyata itu KPU membuat prosedur baru bahwa perubahan itu dilakukan oleh KPU tingkat kabupaten kota, dan itu sudah melanggar keamanan informasi, di mana autentifikasi data itu tidak dilakukan. Autentifikasinya bahwa yang mengentry data itu hanya boleh oleh pihak yang diberi wewenang. Wewenangnya tadi kan ada di KPPS. Kenapa langsung ke kabupaten kota, bahkan bukan oleh kecamatan yang punya C1, yang punya C1 itu hanya di KPPS dan TPK. Dan katanya itu ratusan ribu TPS. Itu peraturan baru oleh dirubah oleh KPU. Dan edit suara itu lucunya lagi hanya
diubah, hanya diberlakukan, dihilangkan hanya untuk pilpres, sedang pileg tidak. Oh. Oke, cukup sekian Wah, dulu. ini mantap sekali ini. Kita ketemu dengan Pak Anas, Hairul Anas, dan Bu Leoni, Dr. Leoni. Ini ada sesuatu yang seperti buka kotak Pandora. Kalau udah begitu, ini kan sudah terlanjur semua. Berarti harus dibaca ulang satunya dengan sistem, karena nggak mungkin dibukain satu-satu. Dapat foto-foto yang asli itu kita baca ulang. Oke. Dan yakin C1 manual lebih tidak bisa dijaga Oh. integritasnya. Oke. Jadi masalah di sini adalah perubahan yang dilakukan oleh KPU menghilangkan fitur edit bagi KPPS dan justru editnya oleh kabupaten kota, lalu menghilangkan filter itu yang membuat data kacau, ya itu